Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena atas nikmat dan karunia Allah lah kita bisa duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita membahas tentang bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Secara khusus lagi tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu pemberian yang terbaik. Apa kiranya pemberian yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba? Ya, ini akan menjadi pembahasan kita. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Bahwasanya ada orang-orang dari kalangan Ansar yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta sesuatu. Fa'atahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi apa yang mereka minta. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta lagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya lagi, ya, memberikan mereka apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu. Ya, karena banyak yang meminta, ya, sampai, ya, apa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis, ya, karena diberikan kepada orang-orang yang meminta. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, ya, tatkala Nabi SAW menginfakkan apa yang ada di tangannya, seluruh apa yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Apapun yang aku miliki, ya, hal baik apapun yang aku miliki, aku tidak akan pernah, ya, menyimpannya dari kalian. Jadi kalau kalian minta apapun dan itu saya miliki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan saya berikan. Lalu
beliau melanjutkan sabdanya, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya untuk menjaga kehormatannya. Allah akan menjadikan dirinya terhormat. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup ya atas pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya ya kaya, akan menjadikan pada dirinya rasa cukup atas apa yang dimiliki oleh dirinya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesabaran. Allah akan menjadikannya benar-benar menjadi orang yang bersabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidak ada ya yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang, ya, suatu pemberian lebih baik daripada kesabaran. Tidak ada pemberian yang terbaik dan lebih luas yang diperoleh oleh seseorang daripada kesabaran. Inilah tema judul kita. Pemberian yang terbaik yang kita maksud yaitu kesabaran. Penjelasan hadis ini, di dalam hadis ini disebutkan bahwa di sana ada orang-orang dari kalangan Ansar. Kalangan Ansar itu penduduk Madinah, ya, asli, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dari mereka yang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu, entah itu meminta uang, meminta harta benda dan yang lainnya. Oleh Nabi SAW diberikan. Lalu ternyata mereka minta lagi, Nabi SAW berikan, sampai apa yang dimiliki oleh Nabi SAW habis. Dan beliau mengatakan, saya apabila memiliki sesuatu, saya tidak akan tahan, saya tidak akan menolak. Kalau ada yang meminta kepada saya, kata Nabi SAW, saya pasti akan berikan. Lihat, begitu sangat luar biasanya sifat derma yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ketika beliau berinfak, memberi, beliau memberi ya, layaknya orang yang tidak takut akan kefakiran, tidak takut miskin kalau memberi itu. Sampai habis pun tidak apa-apa. Ya. Lihat bagaimana hendaknya kita selaku umat Nabi SAW mencontoh beliau ya, dalam hal derma, ya, karom, ya, tidak pelit. Apabila ada yang meminta terutama, ya, dan kita tahu dia butuh, ya, jangan berbohong, ya, punya ngakunya tidak punya, ya, lebih-lebih yang meminta itu adalah saudara kita, ya, kerabat kita, ya, bantu mereka, ya, karena selayaknya, ya, seperti itulah seorang muslim, saling tolong menolong, membantu saudaranya ketika mendapati kesulitan. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi SAW? Ya, karena jelas tentunya, ya, beliau sangat faham sekali, ya, tentang, ya, kaidah bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, beliau sendiri di dalam hadisnya pernah bersabda, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta. Walaupun secara hitungan matematika, ya, seakan-akan berkurang. Punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, tinggal 900.000. Itu hitungan matematik. Tapi hitungan di sisi Allah tidak seperti itu. Allah akan lipat gandakan harta tersebut. Ya, boleh jadi Allah akan menggantinya dengan jalan rizki yang lain, dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Atau Allah ganti harta yang telah dikeluarkan itu dengan keberkahan pada harta yang ada pada dirinya sekarang. Atau juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Jadi tidak ada rugi sebenarnya tatkala kita banyak bersedekah, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti inilah biasanya kebanyakan sifat orang-orang Arab. Ya, orang Arab itu memang dari dulu terkenal dengan karom, kedermawanan. Ya, saya pernah bergaul dengan orang-orang Arab. Ya, karena memang dulu saya kuliah pesantren di kampus yang memang basicnya Arab. Pengajarnya masyayikh, langsung dari Timur Tengah, banyak sekali. Dan memang benar, mereka begitu sangat dermawan. Ya, begitu sangat dermawan. Ya, inilah suku Nabi SAW. Suku Arab ini memang benar-benar terbukti orang dermawan. Ya, bahkan sampai ya dikisahkan dalam beberapa riwayat, apabila mereka kedatangan tamu lalu memiliki binatang peliharaan yang begitu sangat disayangi. Ya, kita taruhlah domba Garut namanya, sangat disayangi. Ada tamu, dia rela untuk ya menyembelih kambingnya untuk disuguhkan sebagai hidangan untuk tamu. Sifat karam. Ya, Masya Allah. Ya, dan biasanya juga kita mendapati ya, dan ini yang dimiliki oleh Nabi SAW pada mereka. Apabila ada sesuatu nih mereka punya, lalu ada orang yang memintanya atau ada orang yang tertarik ketika melihat benda tersebut. Kalau saja kita muji, Masya Allah ya Syekh, sa'atuka jamilah, wahai Syekh, jam kamu itu bagus sekali, turid, mau, dia kasih biasanya. Ya, seperti Masya Allah ya, kita yang ada malah sembunyiin biasanya. Ketika tahu orang mau minta, kita sembunyiin gitu ya. Ya. Taib, tentunya itu sifat yang mulia yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita ya, walaupun memang pada dasarnya ya sifat manusia itu memang pelit. Sifat manusia itu memiliki kecintaan terhadap apa yang dimilikinya ya, dan tidak ingin apa yang dimilikinya tersebut diambil oleh orang lain. Tapi kita lawan itu ya, kita tumbuhkan sifat derma pada diri kita ya, sehingga kita menjadi benar-benar sebagai muslim sejati ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan nasihat ya kepada para sahabatnya ya tentang sifat-sifat mulia. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya ya untuk ya menjaga kehormatannya dia. Ya, Allah akan menjadikan dia terhormat. Ya. Apa yang dimaksud dengan isti'faf di sini? Itu menjaga iffah. Ya, menjaga kehormatan di sini maksudnya menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan syahwat faraj, kemaluan, ataupun dengan syahwat al-batan, syahwat perut. Ya. Yang berkaitan dengan syahwat faraj, kemaluan, yaitu menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan keji, dalam perbuatan zina dan yang lainnya, yaitu dengan menjauhi pandangan-pandangan yang dilarang ya, dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Tatkala ada wanita di hadapan kita, kita jangan pandang ya, jangan dilihat ya, dengan tidak menyaksikan aurat wanita, baik itu secara langsung ataupun yang berada di layar televisi, di HP dan yang lainnya. Tidak boleh seperti itu ya, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kemudian dengan tidak pacaran, dengan tidak berhubungan dengan yang bukan mahram ya, dengan tidak ya mudah ya berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram ya, tanpa batasan-batasan syar'i ya, dengan menutup aurat bagi wanita ya, memakai jilbab ya, dan seterusnya ya, dengan menikah tatkala memang sudah ada kecenderungan untuk menikah. Ini isti'faf namanya, menjaga kehormatan diri ya, menjaga kemuliaan diri ya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya terhormat ya. Allah akan menolong dirinya untuk memiliki kehormatan, dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menjaga kehormatan diri yang berkaitan dengan perut
yaitu dengan tidak mengemis, dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, ya, dengan merasa cukup, ya, apa yang dimiliki oleh dirinya, dengan qanaah. Ya, nanti ada setelahnya penekanannya. Jadi seperti itu. Ya, kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain kecuali ketika memang dalam keadaan darurat sekali. Ya, jangan mau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan mudah tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini menjaga kehormatan diri. Ya, dengan bekerja mencari rizki, ya, agar tidak mengemis. Ya, karena mengemis di dalam Islam hukumnya haram. Meminta, ya, meminta-minta kepada orang lain hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengemis, meminta-minta, apalagi dalam rangka memperkaya diri, ya, nanti di hari akhirat dia akan datang dalam keadaan wajah yang tidak ada dagingnya. Ya, dengan berbagai modusnya, baik itu ngamen, ya, ataupun yang itu ngemis masuknya. Itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga, ya, bersabda, man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan padanya. Allah akan menjadikannya kaya. Ya. Di sini kaya itu tidak selalu identik dengan memiliki harta. Tidak. Al-ghina, ghinaul qalb. Kaya itu kaya hati. Di mana seseorang selalu merasa cukup, nerima dengan apa yang dimilikinya. Ya, tidak melihat ke atas di dalam urusan keduniaan, tidak. Ya, dia selalu melihatnya ke bawah, ya, kepada orang yang lebih bawah darinya. Ya, kalau dia memiliki motor, lihatnya kepada orang yang tidak memiliki motor. Ya, jangan lihat kepada orang yang memiliki mobil. Ya, dengan begitu, ya, akan tumbuh pada dirinya sifat, ya, merasa cukup. Nih, ya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara salah satu bentuk al-istighna, merasa cukup, sekali lagi, ya, ini di antara itu dengan tidak mudah meminta. Ya, dengan tidak mudah mengemis, ya, meminta sesuatu kepada orang lain. Ya, semakin, ya, orang bisa menahan dirinya untuk tidak meminta, maka akan semakin terhormat kedudukannya. Ya, semakin sering seseorang meminta, ya, kepada orang lain, akan semakin rendah kedudukannya. Ya, terkadang, ya, seseorang melihat masalah fulan ini baik, ya, kalau diminta pun tidak apa-apa. Tapi akan ada saatnya nanti, ya, ketika makhluk, ya, banyak diminta oleh orang lain, ya, akan ada saatnya hatinya geram, minta terus walaupun tidak diungkapkan. Akan ada saatnya seperti itu. Ya, semakin sering diminta, ya, akan tumbuh pada dirinya sifat, ya, rasa geram. Ya, berbeda ketika kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin senang. Karena kekayaan, ya, kepemilikan yang Allah Subhanahu wa taala miliki tidak akan pernah habis. Sedikit pun tidak akan. Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh makhluk, dia akan berkurang. Iya, maka dia tuh kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin banyak meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang sama-sama, ya, memiliki keterbatasan seperti kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga, ya, faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikannya kesabaran. Jadi sabar itu merupakan sesuatu yang harus diusahakan, merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Ya, karena sekali lagi, ya, sifat manusia itu memang pada dasarnya berkeluh kesah. Berkeluh kesah, mudah capek, mudah merasa berat. Ya, halua, jazua, suka mengeluh. Ya, rewel kalau, ya, terjadi sesuatu. Nah, ini ketika kita tahan,
kita upayakan untuk bertahan, berusaha untuk tidak berkata-kata yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hatinya terdapat rasa tidak senang. Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia untuk menjadi orang yang bersabar. Allah akan berikan kesabaran. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak ada pemberian yang terbaik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena kalau seseorang sudah diberikan sifat sabar pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan kebaikan yang begitu sangat besar. Itu adalah pemberian terbaik yang Allah berikan untuk dirinya. Di mana tatkala datang musibah apapun dia akan bersabar, menahan diri dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berucap hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ridho, akan terima apapun yang terjadi. Dan ini Masya Allah sungguh sangat luar biasa tentu. Rumah kebakaran, barang hilang, ada istrinya meninggal, anaknya meninggal, ayahnya meninggal, terjadi bencana longsor, sabar, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap urusannya. Jadi ini adalah merupakan kebaikan yang begitu sangat besar yang didapati oleh seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya seluruhnya baginya adalah kebaikan. Jadi keadaan seorang mukmin seluruhnya adalah kebaikan, tidak ada yang buruk. Bagaimana itu? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak diperoleh untuk seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. Artinya orang kafir tidak bisa, tidak memiliki kebaikan ini. Mukmin selalu dalam kebaikan, adapun orang kafir yang tidak beriman dia berada di dalam keburukan. Bagaimana untuk kita memperoleh hal ini? Ini sifatnya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, di mana tatkala dia memperoleh kesenangan dia bersyukur, dan ini menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, dan apabila dia tertimpa musibah dia bersabar, dan ini menjadi kebaikan baginya. Jadi seperti itulah seorang mukmin. Dia berada di dalam dua keadaan, yaitu bersyukur dan bersabar. Kapan bersyukur? Itu tatkala mendapat kesenangan, mendapat nikmat, nikmat atau rizki. Baik itu nikmat harta, jabatan, kesehatan, nikmat bisa beramal soleh. Jangan disangka nikmat itu hanya bentuknya benda duniawi. Nikmat bisa duduk di majelis ilmu, ini harus bergembira sebenarnya. Karena tidak setiap orang bisa duduk di majelis ilmu. Lihat saja di luar sana, banyak orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, terlarut dalam kebodohan. Salat saja tidak tahu, ngajinya banyak salahnya. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, ini sebuah nikmat. Sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan harus kita syukuri. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kita sudah mensyukuri suatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan lupa syukuri lagi rasa syukur yang pertama. Karena merasa bersyukur ini adalah sebuah nikmat juga. Tidak setiap orang yang mendapatkan kenikmatan bersyukur. Kalau kita mendapat nikmat lalu bersyukur, bersyukur lagi lah karena kita diberikan rasa syukur. Ketika kita bersyukur, bersyukur lagi seterusnya, Masya Allah. Maka akan semakin banyak kebaikan yang akan kita peroleh. Tatkala seseorang diberikan kenikmatan lalu bersyukur, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan tambah kenikmatannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Surah Ibrahim ayat 7. Apabila kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan untuk kalian kenikmatan tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kalian kufur, mengingkari kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ketahuilah sungguh azabku begitu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tidak bersyukur merupakan sifat tercela. Seseorang berdosa tatkala mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia berhak untuk memperoleh azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa bersyukur. Sekecil apapun nikmat itu kita anggap. Nikmat sehat, nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, dan seterusnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kedua, keadaan seorang mukmin, di mana dengan keadaannya tersebut dia akan memperoleh kebaikan, akan selalu berada di dalam kebaikan, yaitu tatkala dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Dengan menahan diri, ridho di dalam dirinya, atas apa yang Allah timpakan kepada dia berupa ketetapan-ketetapan yang tidak disenangi oleh hatinya. Karena sesungguhnya musibah apapun yang menimpa seseorang, itu adalah kebaikan. Tidak ada musibah buruk, tidak ada. Maksudnya buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua musibah yang menimpa kita adalah kebaikan, walaupun terkadang kita anggap buruk. Karena dengan musibah tersebut di sana ada hikmah-hikmah besar yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat keimanannya, sehingga dia memperoleh surga yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ini seorang mukmin itu seperti itu. Kalau kita memang ingin dikategorikan sebagai orang yang beriman, inilah cirinya: bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan, bersabar tatkala ditimpa musibah. Kalau kita dapati ternyata ketika dapat nikmat tidak ada bersyukurnya, tidak ada mengucapkan alhamdulillah, yang ada malah merasa bahwa kenikmatan ini diperoleh karena hasil upaya dirinya, karena hasil keringatnya, tenaganya, akal pikirannya. Hati-hati, melupakan zat yang telah memberikan nikmat. Ini adalah sebuah kekufuran. Begitu pula kalau ternyata didapati oleh dirinya ketika ada bersabar, mulutnya ini, lisannya ini selalu saja menggerutu, marah-marah, melakukan hal-hal yang tercela, banting piring, banting gelas, terusnya. Hati-hati, sifat tidak sabar, murka atas musibah yang telah Allah timpakan kepada dirinya, ini merupakan sifat tercela. Karena sabar itu hukumnya wajib, syukur itu hukumnya wajib. Kalau tidak bersyukur, kalau tidak bersabar, maka dia berdosa. Cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian hadis yang selanjutnya, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Tatkala Nabi SAW menjelang wafat, beliau merasa begitu sangat berat. Beliau begitu sangat merasa menderita akan penyakit yang beliau alami. Jadi Nabi SAW begitu sangat merasa menderita dengan penyakit yang beliau alami, dengan keadaan sakaratul maut yang beliau hadapi menjelang wafat. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, dan ketika itu ada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa karba abata, aduhai sungguh sangat kasihan ayahanda, engkau menderita, engkau kesakitan. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak akan ada lagi kepedihan, penderitaan untuk ayahmu. Nabi SAW ingin menenangkan putrinya yang ketika itu seakan-akan merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW berupa penderitaan yang begitu sangat luar biasa. Falamma mata, lalu setelah itu Nabi SAW wafat. Rasulullah SAW meninggal dunia. Falamma mata, tatkala Nabi SAW telah wafat, telah meninggal dunia, qalat Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'a, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Ya abata jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahanda, sungguh surga Firdaus tempat kembalimu. Ya abata ila Jibril nan'a, wahai ayahanda, kepada Jibril lah kami beritakan kematianmu. Falamma dufina, qalat Fatimah radhiyallahu anha, tatkala Nabi SAW selesai dikuburkan, atau tatkala ketika itu Nabi SAW dikuburkan, beliau berkata kepada para sahabat yang mengurus jenazah Nabi SAW ketika itu, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillahi turab. Di sini ada sisi kesedihan ini. Seorang wanita memang seperti itu sifatnya. Terkadang tidak bisa menahan diri. Apakah jiwa kalian merasa senang ketika kalian lemparkan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertanya Fatimah kepada para sahabatnya. Tentu jawabannya tidak. Tapi para sahabat ridho akan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk nabinya. Karena sesungguhnya setiap jiwa yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan merasakan kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita mengalami penderitaan, merasakan sakit tatkala sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakaratul maut yang begitu sangat pedih. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW itu 2 kali lipat daripada penderitaan kita. Rasa sakit yang dialami oleh Nabi SAW tatkala sakaratul maut itu 2 kali lipat dari apa yang dirasakan oleh kita. Loh, kok bisa? Bukankah beliau Nabi, orang yang paling bertakwa, orang paling saleh, tapi kenapa tatkala sakaratul maut mengalami penderitaan? Iya. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat beliau dengan setinggi-tingginya. Dan ketinggian derajat itu berbanding lurus dengan
beratnya penderitaan yang dialami oleh seseorang. Semakin seseorang menderita, semakin seseorang kesakitan, maka derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sabar. Dan inilah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi SAW ditambah dengan penderitaan yang begitu sangat besar, melebihi penderitaan manusia pada umumnya, inilah yang menyebabkan beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang matinya kesusahan, sakaratul maut yang menderita, ini tidak selalu kalau dia itu diazab. Tidak boleh kita sembarang menafsirkan, mengira-ngira, oh fulan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sakaratul mautnya. Ya, dia teriak-teriak kesakitan. Tidak, jangan mengira-ngira, jangan memvonis. Boleh jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosanya. Boleh jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Ya. Dan memang ya dalam riwayat yang lain juga disebutkan mautul mukmin bi'arqil jabin. Ya, maut kematiannya seorang mukmin itu dia dengan keluarnya keringat di dahinya. Ya, karena saking beratnya sakaratul maut yang dirasakan. Ya, di antara tafsirannya seperti itu. Ya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti kita semua, manusia biasa. Beliau sakit, beliau menderita. Ya. Kalau begitu, ya, Nabi SAW sakit, Nabi SAW menderita, sama seperti kita manusia biasa. Ya, ini bisa disimpulkan bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu tidak memiliki sifat rububiyah. Nabi SAW tidak bisa menghilangkan kemadharatan pada dirinya. Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, beliau saja menderita kesakitan. Ya, maka dari itu jangan kita anggap Nabi seperti Tuhan. Jangan kita menganggap Nabi seperti Allah. Diminta-minta kuburannya, disebut-sebut namanya di dalam doa, ya Nabi tolong sembuhkan penyakit saya, berikan saya harta, lancarkan usaha. Gak boleh seperti itu. Karena ayat hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan kemadharatan. Kalau kita ingin meminta, ingin memohon, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW manusia biasa, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan madarat. Kalau Nabi seperti itu, lantas bagaimana selain Nabi? Ya, malaikat, jin, karuhun, arwah, ya, Nyi Roro Kidul, penunggu gunung salak, penunggu pohon besar, ini tidak ada apa-apanya. Ya, tidak memiliki apapun. Ya, sifat-sifat rububiyah. Ya, maka dari itu merupakan kesyirikan apabila ada orang meminta-minta kepada makhluk. Ya, bagaimanapun caranya, ya, dengan memberikan sesajen, ya, menyembelih kerbau, dilemparkan kepalanya ke laut, enggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga, ya, sekali lagi menunjukkan bahwa semakin tinggi cobaan yang dialami oleh seseorang, semakin tinggi penderitaan, semakin besar penderitaan yang dialami oleh seseorang, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan kesusahan pada dirinya. Ya, jadi enggak usah bersedih kalau kita merasa kok hidup itu susah terus, menderita terus. Tidak apa-apa. Kita susah, kita menderita di dunia ini tidak apa-apa, sabari itu. Ya, karena ini pertanda bahwa Allah menghendaki apa? Derajat tinggi, kebaikan untuk kita. Justru kita harus bertanda tanya. Ya, harus bertanya-tanya. Kalau kita merasa ya hidup ini mudah saja, senang saja, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, kita harus bertanya, kok saya rasanya enak-enak saja hidup ini. Ya. Jangan-jangan derajat kita rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jangan-jangan dosa-dosa yang kita lakukan tidak terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kenikmatan yang kita rasakan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Istidraj itu artinya Allah memberikan kenikmatan, kesenangan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah berikan nikmat dia, Allah berikan dia harta, jabatan, anak, istri yang cantik, ya, dan dia terus ya dengan ya maksiatnya. Ya, tidak Allah uji dia, ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saatnya dia mati lalu mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Na'udzubillah. Ya, maka itu kita harus ada takut ini dalam hati kita kalau kita merasa senang-senang saja. Ya, karena di dunia ini bukan tempat untuk merasa aman. Bukan tempat untuk hati kita merasa ya udah aman gitu. Udah dipastikan nanti di akhirat ya masuk surga. Enggak. Kita harus selalu berada di dalam ya keadaan antara takut dan harap. Kita takut kalau ternyata kita banyak dosa, amalan-amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlalu takut sehingga pesimis, jangan. Tetap harus ada rasa harap juga kepada Allah. Berharap, ya Allah, saya merasa banyak dosa tapi saya berharap ampunan-Mu. Ya Allah, ibadah saya sedikit tapi saya berharap ibadah saya diterima di sisi-Mu. Jadi seperti itu. Tidak merasa aman tapi tidak terlalu merasa pesimis ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan putrinya ya atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, laisa ala biki karbun ba'da al-yawm, tidak akan ya ada lagi setelah hari ini penderitaan bagi ayahmu. Ya, Nabi ingin menenangkan Fatimah radhiyallahu anha ya, karena memang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak atau setelah kematian beliau akan berada di dalam kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak akan berada di dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi yang jaraknya paling dekat dengan arsy ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la. Ya, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tertinggi. Ya, dan inilah akidah kita, ya orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa Nabi SAW di akhirat pasti masuk surga. Nabi SAW merupakan manusia yang dijamin masuk surga, bahkan di surga yang tertinggi. Hati-hati dengan ucapan-ucapan, statement ya orang-orang dewasa ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak dijamin surga katanya. Ya, ini pemahaman yang sesat. Ini orang-orang liberal meragukan bahwa Nabi ini masuk surga atau tidak. Nabi SAW pasti masuk surga dan dijamin masuk surga. Ya, di antara dalilnya adalah surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami memberimu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai di surga. Ini Allah berikan kepada Nabi. Ya, bagaimana Nabi tidak masuk surga? Nabi sudah disiapkan Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung, ada kekhilafan terucap dari lisan kami. Sungguh itu adalah ya berasal dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kami beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.